Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istianatul Alifia dengan NIM 214110402262 dari kelas 6 PAIA. Jadi pada video kali ini saya akan membacakan kitab Al-Hawi Al-Kabir fi Fikhi Madhabi Imam Syafi'i halaman 35. Jadi video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Qiraatul Kutub Fikih. Baik, langsung saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal qaulu tsani, qaul yang kedua atau pendapat yang kedua, fil jadidi annahum yudrikuna sholata dzalikal waqti fi aqalla min rak'atin. Dalam qaul yang baru ini mereka dapat melaksanakan sholat pada waktu itu dengan kurang dari 1 rakaat. Wa huwa qaulu Abi Hanifah li riwayati Zuhri an Aisyah qalat. Qaul tersebut merupakan qaul dari Abu Hanifah yang diriwayatkan dari Az-Zuhri dari Aisyah radhiyallahu anha. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man adraka minal asri sajadatan qabla an taghruba syamsu faqad adraka wa man adraka minas subhi sajadatan qabla an tatlu'a syamsu faqad adraka. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mendapatkan 1 rakaat dan 1 rakaat dari sore hari sebelum terbenamnya matahari, maka ia telah mendapatkan 1 rakaat. Dan barang siapa yang mendapatkan 1 rakaat dari pagi hari sebelum terbitnya matahari, maka ia telah mendapatkan 1 rakaat. Wa li anna idraka sholati bi zamani raka'atin innama huwa lima lidzalika zamani minal hurmati. Hal ini karena dihitungnya sholat atau diakuinya sholat dengan 1 rakaat adalah karena kehormatan waktu tersebut atau lihurmatil waqti. Wa hurmatu qalili zamani ka hurmati kathirihi fawajaba ayyudrika sholata dhalikal waqti bi qalili zamani. Oleh karena itu wajib baginya untuk melaksanakan sholat pada waktu tersebut baik dalam waktu sempit fi qaulil zamani wa kathirihi atau dalam waktu yang panjang atau waktu lapang. Wali anna maduna rakaati lama kana musawiyan li rakaati fi idraki sholatil waqti. Karena kurang dari 1 rakaat sama dengan 1 rakaat dalam perhitungan sholat pada waktu tersebut. Fa amma hadithu Abi Hurairah fal muradi bihi idraku sholati fayakunu bi idraki ba'di waqtiha. Adapun hadis Abu Hurairah yang artinya untuk melaksanakan sholat sehingga bisa dilakukan dengan melaksanakan sebagian waktunya. Waqad aradahu hadithu Aisyah, dan pendapat tersebut bertentangan dengan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Wa ammal jumu'atu fi anna idrakaha la yakunu bi aqalla min rak'atin. Perbedaannya dengan sholat Jumat adalah ia tidak bisa disempurnakan dengan kurang dari 1 rakaat. Fal farqu bainaha wa baina idraki ma siwaha bi aqalla min rak'atin min thalathati awjuhi. Perbedaannya dengan sholat lain yang kurang dari 1 rakaat itu ada thalathati awjuhin, ada tiga macam. Ahaduha, yang pertama, anal jumu'ata lama lam yajuz ayyatiya bi ba'diha fil waqti wa ba'duha kharijal waqti faqalladu hukmaha.
Yang pertama, perbedaannya dengan sholat-sholat yang lain adalah bahwa sholat ini tidak bisa dilaksanakan di dalam waktunya dan tidak bisa dilaksanakan di luar waktunya. Maka hukumnya menjadi berat. Falam yudrikha illa birok'atin. Sehingga hanya bisa dilaksanakan dengan 1 rakaat. Wasairi sholawati lama jaza ayyatiya biba'diha fil waqti wa ba'duha kharijal waqti khafa hukmaha fa adraka bi aqalla min rak'ati wa hadha farraqa abi ishaqul al-marwazi. Maka hukumnya karena bisa dilaksanakan di dalam waktunya dan bisa juga dilaksanakan di luar waktunya, maka hukumnya menjadi lebih ringan sehingga bisa dilaksanakan dengan kurang dari 1 rakaat sebagaimana yang dibedakan oleh Abu Ishaq al-Marwazi. Kemudian wathani yang kedua, annal idroka naw'ani. Dalam pelaksananya itu ada dua macam. Idroku ilzami wa idroki isqoti. Pelaksanaannya wajib dan pelaksanaan yang masuk atau pelaksanaan penghapus atau penggugur. Fa amma idrakul isqati fala yakunu illa bi rak'atin kamilatin kaman adrakal imama sajidan lam yasqut an nafsi tilka rak'atan. Pelaksanaan yang masuk hanya bisa dilakukan dengan 1 rakaat penuh, karena barang siapa yang mendapati imam sujud, maka itu tidak bisa menggugurkan 1 rakaat tersebut. Fakadal jum'atu lamma kana fi idrakiha isqatun lam yudrikha illa bi rak'atin. Maka sholat Jumat karena pelaksanaannya adalah masuk, maka ia hanya bisa dilakukan dengan 1 rakaat. Jadi hanya bisa dilakukan ketika rakaat itu full, 1 full rakaat. Jika menemuinya dalam keadaan sujud, maka harus diulang dan tidak bisa menggantikan 1 rakaat itu. Kemudian wa amma idrakul ilzami fayakunu bi aqalla min rak'atin kamusafirin adraka khalfi muqimin aqalla min rak'atin lazimuhu ithmamu fakada man adraka min al-waqti aqalla min rak'atin lazimathu tilka sholatu lima fiha minal ilzami wa hadha farqu abi ali bani abi hurairah. Adapun untuk mencapai sholat wajib atau dikatakan sholat wajib bisa dilakukan dengan kurang dari 1 rakaat. Contohnya seperti musafir yang tertinggal kurang dari 1 rakaat di belakang seorang yang mukim, maka dia wajib menyempurnakan sholatnya. Maka jika tertinggal kurang dari 1 rakaat, dia wajib menyempurnakan sholatnya. Karena sholat itu wajib, inilah yang menjadi perbedaan qaul Abu Ali bin Abi Hurairah dengan pendapat yang di atas tadi. Kemudian wathalithu yang ketiga, anna sholatal jum'ati mudrikatun bil fi'li. Sesungguhnya sholat Jumat itu ditetapkan karena adanya karena adanya fi'il atau perbuatan. Walidzalika tasqutu bi fawatil fi'li falam yasir mudrikan illa bima yu'tadu bihi min af'aliha. Jadi tidak bisa gugur kalau tidak adanya perbuatan. Bifi'li wa sa'iru sholawati tudraku bi zamani falidzalika lam tasqut bifawati zamani fasara mudrikan laha biqalili zamani wa kathirihi wa hadha dzakarahu Abu Hamid. Maka ia bisa melaksanakannya baik dengan
waktu yang sedikit maupun waktu yang banyak, maksudnya waktu yang sempit maupun waktu yang lapang atau waktu yang panjang. Abu Hamid telah menyebutkan hal ini, maka dia mengetahui asar jika dia mendapatkannya sebelum terbenamnya matahari. Wa thalithu anna salatal jumu'ati mudrikatun bil fi'li. Kemudian yang ketiga, sesungguhnya sholat Jumat itu ditetapkan atau dihitung bil fi'li dengan perbuatan. Walidzalika tasqutu bi fawatil fi'li falam yasiru mudrikan illa bima yu'tadu bihi min af'aliha. Jadi tidak bisa ditetapkan atau tidak bisa menggugurkan bila tidak adanya perbuatan. Kemudian wasairu sholawati tudraku bizamani falidzalika lam tasqut bifawati zamani fasara mudrikal laha biqaliliz zamani wa kathirihi wa hadha dzakarahu Abu Hamid. Kemudian sedangkan sholat-sholat yang lain ditetapkan dengan waktu. Kalau sholat Jumat tadi ditetapkan dengan adanya perbuatan. Kemudian kalau sholat-sholat yang lain itu ditetapkan dengan adanya waktu. Ditetapkan adanya waktu. Dan karena itu waktu yang sedikit maupun waktu yang banyak, maksud dari waktu yang sedikit maupun banyak itu waktu yang sempit atau waktu yang lapang atau waktu yang panjang. Dan hal tersebut itu disebutkan oleh Abu Hamid. Kemudian fa'ala hada yasiru mudrikan lil asri idza adraka qabla ghurubi syamsi biqadril ihrami wa mudrikan li isya'i akhirati idza adraka qabla tulu'il fajri atsani biqadril ihrami. Maka dia mengetahui waktu sholat asar jika dia mendapatkannya sebelum terbenamnya matahari dengan ukuran atau ihram. Mengetahui maghrib jika mendapatkannya sebelum terbitnya fajar dan keduanya tersebut dengan ukuran tertentu, dan mengetahui subuh jika dia mendapatkannya sebelum terbitnya matahari dengan ukuran tertentu. Kemudian faslun wa amal faslu tsani fi idraki sholati al majmu'ati ilaiha ka idraki dhuhri bi idrakil asri. Kemudian bab selanjutnya, bab yang kedua, yaitu membahas tentang pelaksanaan sholat yang digabungkan atau sholat jamak. Sholat yang digabungkan atau sholat jamak seperti pelaksanaan sholat duhur dengan sholat asar, dan pelaksanaan sholat maghrib dengan sholat isya, dan pelaksanaan sholat maghrib dengan sholat isya. Faslun wa ammal faslu tsani fi idraki sholati al majmu'ati ilaiha ka idraki dhuhri bi idrakil asri. Jadi bab selanjutnya atau bab yang kedua yaitu membahas tentang sholat yang digabungkan atau sholat yang dijamak seperti sholat duhur bi idrakil asri yang digabung dengan sholat asar, wa idrakil maghribi bi idrakil isya, dan sholat maghrib dengan isya. Fa in qulna, kemudian dikatakan, innahu yudrikul asra bi qadri ihrami ala ahadi qawlayhi fil jadidi faqad adraka dhuhri. Dikatakan dia telah sampai pada waktu yang telah ditentukan menurut salah satu pendapat qaul jadid, maka dia telah mencapai waktu zuhur. Li'anna min madhhabi fil jadidi an kullaman adrakal asri adrakal dhuhri fa'ala hadha yasiru mudrikal li dhuhri wal asri biqadril ihrami min waqtil asri. Kemudian
Karena menurut madhab yang baru, barang siapa yang telah memahami asar, maka dia telah memahami duhur dan asar sesuai dengan kemampuannya untuk melakukan ihram sejak masuknya waktu duhur. Baik, selanjutnya saya izin menyimpulkan sedikit dari bacaan yang tadi sudah saya baca. Yang pertama yaitu ketika seorang melakukan sholat asar, baru rakaat pertama, sujud rakaat pertama, namun sudah masuk waktu maghrib, maka sholat asar tersebut dihukumi sah. Kemudian berbeda dengan ketika orang tersebut telat sholat Jumat. Apabila orang tersebut telat sholat Jumat 1 rakaat, maka orang tersebut wajib mengulangi atau menambahi 1 rakaat. Namun apabila seorang tersebut telat dan imam sudah ada pada posisi sujud rakaat kedua, maka sholat Jumat tersebut menjadi 4 rakaat seperti halnya pada sholat duhur. Baik, selanjutnya yaitu tentang nahwu shorof. Saya akan menyebutkan beberapa saja. Yang pertama yaitu pada lafadz biqoli li zamani. Itu ada isim yang kemasukan harfu jar ba sehingga dihukumi majrur. Jadi dibacanya biqoli li zamani. Tanda jarnya itu menggunakan kasroh. Kemudian yang kedua yaitu pada lafadz lam yajuz. Pada lafadz lam yajuz, di situ ada lam yajuz. Lam itu termasuk ke dalam amil jawazim. Kemudian ada kalimat yajuz. Yajuz itu ya asal katanya yaitu jaza yajuzu, mengikuti wazan sona yasunu. Karena kemasukan amil jawazim, jadi dibaca lam yajuz. Sebenarnya itu ada huruf wawu, tapi karena ada 2 huruf yang sukun, jadinya huruf ilat wawunya dibuang, jadi menjadi lam yajuz. Kemudian yang ketiga yaitu pada lafadz anna sholatal jumu'ati mudrikatun. Jadi di sini ada susunan mubtada khobar yaitu sholatal jumu'ati dan khobarnya yaitu mudrikatun. Namun di sini kemasukan amil nawasih anna yang amalnya anna yaitu tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Jadi di sini membacanya anna sholatal jumu'ati mudrikatun. Karena susunan mubtada khobar ini kemasukan amil nawasih. Amil nawasih itu adalah amil yang merusak susunan mubtada khobar. Jadi dibacanya anna sholatal jumu'ati mudrikatun. Seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang dapat saya pahami dari bacaan tadi yang sudah saya baca, mungkin dapat saya gambarkan, misalnya ada seorang telat sholat Jumat pada posisi imam itu rakaat kedua posisi sujud, maka orang tersebut harus menambah 4 rakaat. Jadi sholatnya itu seperti sholat duhur, menjadi sholat 4 rakaat. Kemudian yang kedua itu apabila ada seorang sholat asar tapi sudah zaman nukolil atau waktunya mepet, waktunya sedikit atau mepet maghrib. Nah, pada saat sholat asar tersebut baru sholat rakaat pertama pada kondisi sujud itu sudah masuk waktu maghrib, maka sholat asar dari orang tersebut itu dihukumi sah-sah saja menurut kitab ini.
Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terjadi banyak kesalahan, baik dalam harokat, mengharokati, menerjemahkan, dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.